Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya Muhammad Aziz ingin mempresentasikan hasil dari saya yaitu tentang fortifikasi vitamin A pada margarin dengan dosen pengampu Ibu Silvi Leila Rahmi, STP MSc. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Aziz, NIM J1A12778. Saya dari lokal R002 pada program studi Teknologi Hasil Pertanian. Next. Nah, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah fortifikasi. Awal mula fortifikasi ini diperkenalkan pada tahun 1920 di Swiss dan Amerika Serikat. Mulai sejak itu, garam beriodium dikenal di seluruh negara dan digunakan di banyak negara. Upaya fortifikasi awal diikuti pada tahun 1933 pada fortifikasi susu dengan vitamin D. Penambahan vitamin D untuk susu pada awalnya dilakukan dengan penyimpanan susu atau dengan memberi makan sapi dengan pakan yang dicampur dengan ragi. Teknik ini diganti pada tahun 1940 dengan metode sederhana dan lebih efektif, yaitu dengan menambahkan vitamin D berkonsentrasi untuk susu seperti yang dipraktikkan saat ini. Kemudian pada tahun 1992 diadakan konferensi ICN, atau International Conference on Nutrition di Roma pada tahun 1992 ini menekankan pentingnya kegiatan berbasis pangan dalam rangka untuk penanganan masalah gizi buruk, terutama pada gizi mikro. FAO, WHO pada tahun 1992. Pembahasan dalam konferensi 5 tersebut lebih menekankan pemberian solusi berupa fortifikasi pangan karena dianggap paling relevan. Hal ini dilandasi oleh beberapa penelitian bahwa fortifikasi merupakan program yang dapat mengatasi kekurangan zat gizi mikro, terutama vitamin A, iodium, dan zat besi dalam waktu singkat dan dapat diimplementasikan. Kemudian penerapan fortifikasi di Indonesia itu sendiri sudah dimulai pada masa pemerintahan Belanda pada tahun 1927. Pada waktu itu, pemerintahan Belanda menertibkan peraturan yang mengharuskan fortifikasi garam dengan iodium yang dikonsumsi oleh rakyat, yang secara keseluruhan garamnya diproduksi oleh perusahaan negara PN Garam di Madura. Semenjak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, mulai bermunculan perusahaan garam yang mengakibatkan peraturan ini tidak lagi dilaksanakan karena garam tidak menjadi produk monopoli PN Garam. Selanjutnya, pada tahun 1982 diadakan pertemuan antara Menteri Kesehatan, Perlindungan dan Perdagangan serta Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut akhirnya terbitlah Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tentang dimulainya upaya iodisasi garam rakyat. 3 tahun berjalan, SKB tersebut ditingkatkan menjadi SKB 4 Menteri dengan ditambahnya Menteri Pertanian. Pada tahun 1993, pemerintah Orde Baru membentuk Kementerian Negara Urusan Pangan dan memperkasai kebijakan fortifikasi pangan dan diperkuat dalam rencana Rapelita 3 pada salah satu bab dari pasal 27 Undang-Undang Pangan pada tahun 1996. Next. Kemudian fortifikasi pangan. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fortifikasi pangan. Jadi fortifikasi pangan itu didefinisikan sebagai penambahan zat-zat gizi ke dalam bahan pangan. Fortifikasi terhadap suatu bahan pangan dilakukan untuk meningkatkan nilai gizi pada bahan pangan dan juga untuk meningkatkan konsumsi suatu zat gizi tertentu oleh masyarakat. Adapun tujuan dari fortifikasi pangan dilakukan itu yaitu untuk meningkatkan nutrisi dan menambah manfaat untuk kesehatan. Next. Nah, kemudian fortifikasi vitamin A pada margarin. Nah, kenapa dilakukan fortifikasi vitamin A pada margarin? Yang pertama yang perlu kita ketahui, fortifikasi dengan vitamin A adalah strategi jangka panjang untuk mempertahankan kecukupan vitamin A. Kebanyakan vitamin yang diproduksi secara komersial atau secara kimia identik dengan vitamin yang terdapat secara alami dalam bahan makanan. Nah, margarin sendiri merupakan produk lemak setengah padat yang merupakan emulsi dengan tipe water in oil, W per O, yaitu fase air berada di dalam fase minyak dengan persyaratan mengandung tidak kurang dari 80% lemak. Nah, adapun tujuan dilakukannya fortifikasi vitamin A pada margarin untuk meningkatkan kadar vitamin A pada margarin untuk mencegah defisiensi vitamin A. Next. Nah, adapun kenapa dilakukannya fortifikasi vitamin A, yaitu untuk mencegah terjadinya defisiensi vitamin A. Lalu, apa sih defisiensi vitamin A itu sendiri?
Jadi defisiensi vitamin A ini merupakan kondisi defisiensi mikronutrien yang sering ditemukan pada negara yang sedang berkembang, terutama pada usia anak. Pada kondisi ini dapat terjadi gangguan pada penglihatan, sistem imun, metabolisme, dan perkembangan sel. Defisiensi vitamin A merupakan penyebab terbesar kebutaan temporer pada anak. Hal ini dikarenakan vitamin A merupakan vitamin yang bersifat larut dalam lemak, tidak dapat disintetis oleh tubuh dan merupakan elemen penting dalam mendukung fungsi penglihatan, pertumbuhan, dan daya tahan tubuh. Next. Nah, ini merupakan contoh produk fortifikasi vitamin A pada margarin dapat kita sama-sama lihat, yaitu yang pertama ada gambar margarin dengan fortifikasi vitamin A seperti Forvita dan Palmina. Di mana Forvita dan Palmina ini merupakan margarin sehat dengan fortifikasi vitamin A yang diolah dan diproses secara higienis untuk menghasilkan olahan masakan yang sehat dan lezat. Margarin Forvita dan Palmia ini dibuat bebas lemak trans yang di mana lemak trans ini merupakan lemak berbahaya bagi kesehatan sehingga aman dikonsumsi dan baik bagi kesehatan. Lemak trans diketahui dapat menaikkan kadar LDR atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat yang memicu penyakit kronis seperti penyakit jantung. Selain itu, margarin Forvita dan Palmia juga diperkaya kandungan vitamin A yang membantu mengoptimalkan fungsi mata dan menjaga kesehatan mata. Next. Nah, setelah kita mengetahui tadi tentang penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin A dan juga apa itu fortifikasi. Nah, di sini fortifikasi sendiri juga diatur oleh pemerintah agar dalam penggunaan zat gizi yang ditambahkan itu sesuai dengan aturan. Nah, jadi aturan tersebut diatur oleh regulasi fortifikasi vitamin A pada margarin, di mana regulasi ini yaitu kebijakan fortifikasi pangan di Indonesia telah menertibkan sebanyak 26 peraturan. Terdapat 10 peraturan umum yang memberikan dasar fortifikasi di Indonesia dan 16 peraturan khusus yang spesifik untuk fortifikasi wajib. Dari 15 fortifikasi wajib tersebut terdapat 5 peraturan fortifikasi garam, 10 peraturan fortifikasi tepung terigu, dan 1 peraturan fortifikasi minyak goreng. Nah, komitmen terhadap pelaksanaan fortifikasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Peraturan ini memberikan jaminan berupa pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan, serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Saat ini, kewajiban fortifikasi vitamin A pada margarin ini telah diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 100 per M-IND per 11 per tahun 2015. Kewajiban ini awalnya berlaku sejak tahun 2013, namun terus diundur. Saat ini proses revisi masih berada di tangan BSN. Next. Nah, ini merupakan video fortifikasi margarin yang pernah dilakukan, dapat sama-sama kita lihat. Margarine is basically an emulsion of water in fat, resembling butter in appearance, character, and composition. The fatty phase is normally a mixture of vegetable and/or animal oils and fats, and the aqueous phase skim milk or water, or a mixture of them. Small quantities of other ingredients, such as salt, flavors, and emulsifiers, may be incorporated through either of the phases. There are various types of margarine for specific applications, of which the most popular are table or tub, industrial, and pastry margarines. Margarine is universally formulated to contain 80% fat and 16% water. A number of other ingredients, either water or fat-soluble, may be added to impart taste, flavor, and aroma, and to enhance its physical, chemical, and nutritional properties. Water-soluble ingredients include salt and preservatives, while fat-soluble ingredients are emulsifiers, lecithin, antioxidants, flavor, natural coloring compounds, and vitamins. Manufacturing process. Ingredients such as salt, emulsifier, coloring agent, flavoring agent, and antioxidants are weighed accordingly. This is normally done at 60 to 70 degrees Celsius. A homogeneous melt is ensured by continuous stirring in the mixing vessel.
The water-soluble ingredients are dissolved in a small volume of water made up to the final volume, which constitutes 16% by weight of the margarine. The mixture, or the aqueous phase, will be added to the fat phase. Emulsifiers, such as mono and diglycerides, depending on the type of margarine, and lecithin, should be first dissolved in a small volume of the oil and fat blend, preferably in the ratio of 1 to 4 at 65 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. The mixture is then incorporated into the main bulk of the oil and fat blend in the tank under continuous stirring at temperature ranging from 50 to 60 degrees Celsius. Other fat-soluble ingredients, such as antioxidant, color, and flavor, are dispersed in a small volume of the fat blend and mixed into the main body of fat. This is also done at 50 to 60 degrees Celsius under continuous stirring to homogenize the mixture. The mixture of fat phase is now ready for mixing with the aqueous phase. The prepared aqueous phase is incorporated into the fat phase under continuous stirring at a controlled temperature of 50 to 60 degrees Celsius, forming into homogeneous water-in-oil emulsion in the emulsion or mixing tank. A temperature between 10 to 22 degrees Celsius and a scraper speed of 300 to 1000 RPM are maintained in the pre-crystallizer. With the big temperature drop, crystallization occurs rapidly. Time is required for full crystallization, and the pin worker allows the margarine to do so under agitation by the rotating pins. The rotating pins help to crystallize the pre-crystallized emulsion and homogenize the fat. The margarine is collected from the pin worker and packed in different forms, depending on the type, product consistency, and consumer preference. Tempering at 5 to 7 degrees Celsius for 24 hours stabilizes the texture of soft-type margarine. Higher temperature is needed for enhancing plasticity of baking and pastry margarines. Tempering at about 2 degrees Celsius above the melting points of these margarines for more than 24 hours is normally carried out to obtain margarines with good plasticity. The right packaging material and transportation temperature are crucial factors in the quality of the final product. Advantages of using palm oil and its products. The crystal form in margarine greatly affects its texture. Palm oil imparts a very high stability to the better prime crystal form, which promotes plasticity. Palm oil is naturally stable with a balanced composition of unsaturated and saturated fatty acids. This allows manufacturers to tailor-make margarine formulations. Palm oil also contains 10% linoleic acid, which is an essential fatty acid, and lacks linolenic acid, which causes flavor reversion. Palm oil is naturally semi-solid, so it doesn't need hydrogenation in solid fat formulations. Hydrogenation is not only costly, but also produces trans fatty acids, which is a health risk. If need be, the solid's content can be enhanced through direct blending or interestification of palm stearin, available in various hardness or iodine values in the market. Palm oil and its products can be used either as the main ingredient or base stock, having the ideal characteristics for margarine manufacture. The wide range in its natural solids content makes palm oil the most versatile raw material, unlike liquid oils, which requires hydrogenation, and in turn forms trans fatty acids. Nah, itu tadi dapat kita lihat, itu merupakan video fortifikasi tentang margarin. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bagaimana proses margarin itu dapat terjadi, dapat terbentuk. Nah, dalam proses tersebut, bagaimana margarin itu yang awalnya kandungan vitamin A-nya itu masih sedikit, dengan ditambahkan vitamin A, jadi kandungan gizi di dalamnya makin meningkat.
Nah, adapun tujuan dari fortifikasi margarin dengan vitamin A itu yaitu untuk meningkatkan nilai gizi yang ada pada margarin tersebut untuk mencegah terjadinya defisiensi vitamin A. Nah, mungkin next. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa fortifikasi itu didefinisikan sebagai penambahan zat-zat gizi ke dalam bahan pangan. Fortifikasi terhadap suatu bahan pangan dilakukan untuk meningkatkan nilai gizi pada bahan pangan tersebut dan juga untuk meningkatkan konsumsi suatu zat gizi tertentu oleh masyarakat. Kemudian, tujuan dilakukannya fortifikasi vitamin A pada margarin itu untuk meningkatkan kadar vitamin A pada margarin untuk mencegah defisiensi vitamin A. Kemudian ada pun regulasi dalam fortifikasi vitamin A pada margarin itu diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 100 per M strip IDM per 11 per 2015 tentang kewajiban ini awalnya berlaku pada tahun 2013 namun terus diundur dan saat ini proses revisi masih berada di tangan BSN. Next. Dan ini merupakan daftar pustaka atau sumber referensi yang saya gunakan dalam pembuatan makalah maupun PPT pada kali ini. Nah, mungkin pemaparan dari saya cukupkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.